Halo adik-adik, masih dengan KBD di sini. Kali ini kita akan belajar IPA, materi alat pencernaan pada manusia. Setiap manusia memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makanan tersebut akan diolah dan diubah menjadi energi melalui proses pencernaan. Fungsi utama makanan bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah melalui proses pencernaan. Proses pencernaan adalah proses penghancuran molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan yang lebih sederhana, agar dapat diserap oleh tubuh dan menghasilkan energi. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas seperti belajar, jalan, berbicara, tidur, dan lain sebagainya. Agar makanan dapat diserap oleh tubuh, maka diperlukanlah suatu sistem yang dapat mencerna dan menghancurkan makanan tersebut, yaitu sistem pencernaan. Baik adik-adik, oleh karena itu kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan pada manusia lebih lanjut. Seperti telah kita ketahui bahwa makanan yang kita makan akan dicerna oleh organ pencernaan dalam tubuh kita. Organ pencernaan makanan dalam tubuh kita terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama kita bahas rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Makanan yang kita makan dikunyah dengan gigi bagian belakang yang kita sebut gigi geraham, yang di dalam mulut bercampur dengan air liur. Gigi di dalam mulut kita terdiri atas 3 macam, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak daging, dan gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah. Susunan gigi anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Pada anak-anak susunannya berjumlah 20 buah, yaitu 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan susunan gigi orang dewasa berjumlah 32 buah, karena ada penambahan jumlah gigi geraham yang besar sebanyak 12 buah. Oke, kita lanjutkan. Cairan ludah di dalam rongga mulut terdiri atas air, lendir, dan enzim. Enzim yang dimaksud dinamakan enzim petialin. Cairan ludah berguna untuk membasahi makanan sehingga mudah masuk ke dalam kerongkongan. Enzim tersebut yang terdapat di dalam mulut berfungsi mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Lidah yang terdapat di dalam rongga mulut kita berfungsi untuk mengecap makanan, mengatur letak makanan, dan membantu pada saat kita menelan makanan. Kita lanjutkan kerongkongan. Proses masuknya makanan ke dalam kerongkongan dibantu oleh faring atau yang disebut dengan tekak. Faring merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan.
Kerongkongan manusia berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan dilakukan gerakan yang disebut gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanannya masuk ke dalam lambung. Lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Kemudian diremas-remas kembali oleh lambung dengan bantuan getah lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Lambung mengeluarkan getah lambung berupa pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin yang berguna mengubah zat putih telur menjadi pepton. Renin berguna untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam lambung bersama makanan. Sehingga di dalam lambung makanan dicerna menjadi lebih halus dan kemudian masuk ke dalam usus 12 jari. Usus 12 jari yang disebut dengan duodenum, termasuk bagian dari usus halus. Usus 12 jari merupakan tempat bermuaranya saluran dari kantong empedu pada hati dan saluran pankreas. Dalam usus 12 jari, makanan dicerna kembali dengan bantuan getah pankreas. Enzim-enzim apa saja yang dihasilkan getah pankreas? Baik, kita jelaskan. Yang pertama adalah enzim amilase. Berfungsi memecah amilum menjadi zat gula. Enzim tripsin. Berfungsi memecah protein dan pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah atau memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu merupakan cairan yang berfungsi untuk menghancurkan partikel-partikel lemak. Baik adik-adik, kita lanjutkan kembali ke organ berikutnya, yaitu usus halus atau yang disebut dengan intestinum. Setelah makanan dicerna di dalam usus 12 jari, makanan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, pencernaan dilanjutkan di usus kosong atau yang disebut jejunum. Dan usus penyerapan atau yang disebut ileum. Dengan bantuan getah-getah usus, yaitu enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsin pankreas. Lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Disakarase, memecah disakarida menjadi glukosa. Erepsinogen, merombak pepton dan albumin menjadi asam amino. Usus halus bentuknya kecil dan panjangnya kira-kira 6 meter. Usus halus menghubungkan usus 12 jari dengan usus besar. Usus halus juga melakukan gerakan peristaltik untuk membantu makanan masuk ke usus besar. Setelah diserap sari-sari makanannya, penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Makanan tersebut disalurkan ke usus besar atau yang disebut kolon. Sari-sari makanan yang diserap di dalam usus halus kemudian diedarkan kembali ke seluruh tubuh oleh darah dan tepat pada bagian pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat bagian yang disebut usus buntu. Pada usus buntu melekatlah yang disebut umbai cacing atau appendix. Sedangkan ampas atau sisa dari sari makanan itu masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan kemudian dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang disebut
Escherichia coli, yang juga menghasilkan vitamin K. Ampas sisa makanan yang kandungan airnya telah cukup dibuang melalui pelepasan atau anus berupa kotoran yang disebut feses. Kita lanjutkan ke organ yang terakhir, yaitu anus. Anus merupakan organ pelepasan yang mengeluarkan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh yang disebut feses. Sisa makanan tersebut beserta gas-gas yang berbau. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil dari pencernaan berupa zat padat dan gas yang disebut defekasi. Feses di dalam usus besar didorong dengan gerakan peristaltik yang teratur dan lambat, akhirnya sampai ke poros usus atau rektum. Untuk melakukan defekasi diperlukan gerak refleks. Selanjutnya, dengan sadar dan diikuti refleks mengendurnya otot anus bagian dalam dan bagian luar, maka feses terdorong keluar. Nah, adik-adik, setelah kita bahas tentang organ-organ pencernaan, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada organ pencernaan. Gigi berlubang atau yang disebut karies gigi. Di dalam rongga mulut kita banyak terdapat bakteri. Jenis-jenis bakteri tertentu dapat mengubah karbohidrat menjadi asam sehingga menghancurkan email gigi kita. Jika lapisan email gigi hancur, menyebabkan gigi keropos dan berlubang. Apabila lubang gigi semakin besar, maka akan terjadi peradangan dan menimbulkan rasa sakit. Penyakit MAH atau tukak lambung terjadi karena timbulnya radang pada dinding lambung. Keadaan ini terjadi karena terganggunya keseimbangan asam lambung. Jika jumlah asam klorida berlebihan sementara jumlah makanan sedikit, maka selaput dinding lambung mengalami peradangan. Penyebab jumlah asam lambung berlebih adalah tidak teraturnya makan. Selain itu, bisa disebabkan juga oleh virus pada saluran pencernaan, alergi makanan, dan stres. Radang usus buntu atau yang disebut appendicitis. Penyebabnya, penyumbatan usus buntu atau appendix adalah biji kecil yang sulit dicerna pada makanan kita. Setelah beberapa lama di dalam appendix akan terjadi pembusukan oleh bakteri yang menyebabkan terjadinya peradangan dan menimbulkan rasa sakit di bagian perut kanan sebelah bawah. Selanjutnya, sembelit atau yang disebut konstipasi. Sembelit disebabkan gerak peristaltik usus yang lambat sehingga usus besar menyerap air secara berlebih. Penyerapan air yang berlebihan menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Gerak peristaltik yang lambat diakibatkan oleh kebiasaan menahan buang air besar dan makanan yang kurang berserat. Sembelit dapat diatasi oleh membiasakan makan makanan yang banyak mengandung serat. Selanjutnya, infeksi kelenjar ludah atau yang disebut parotitis. Gangguan ini sering disebut penyakit gondong. Gejalanya terjadi pembengkakan di bawah rahang dekat leher yang menyebabkan rasa sakit. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis virus dan dapat ditularkan melalui percikan ludah. Lalu, bagaimana menjaga kesehatan alat pencernaannya? Baik, ada beberapa cara menjaga kesehatan alat pencernaan pada manusia. Yang pertama, kita membiasakan diri dengan mencuci tangan sebelum makan, meminum air yang sudah matang atau dididihkan, makan makanan teratur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, mencuci buah-buahan terlebih dahulu dan sayuran yang akan dimakan.
lalu menggunakan alat masak yang bersih. Oke adik-adik, kita sudah menjelaskan tentang alat pencernaan pada manusia beserta gangguan dan penyakitnya. Ada beberapa contoh soal yang bisa kita jawab. Yang pertama adalah setelah kita mempelajari sistem pencernaan manusia, coba adik-adik sebutkan organ-organ pencernaan manusia secara berurutan. Yang kedua, apabila pola makan dan hidup kita tidak teratur, maka akan mudah terkena penyakit. Coba sebutkan 5 macam penyakit pada organ pencernaan manusia. Baik adik-adik, semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi yang sudah kakak jelaskan. Sampai jumpa di